Ya, kita mulai saja ya nak ya, karena sudah menunjukkan jam 13.00 di laptopnya Bu Runzil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun baru ber-17, kita harus tetap mulai karena jamnya supaya tidak supaya tidak terlalu siang. Kasihan yang mau tidur nanti. Anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti Jimit ini, walaupun ada yang habis vaksin dan katanya masih pusing dan ngantuk-ngantuk ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan vaksinnya berefek positif. Kamu menjadi imun, memiliki kekebalan. Pada pertemuan ini kita akan membahas subbab kedua, yaitu kurban. Nah, kalau kalian sudah baca materinya, Ibu mau langsung bertanya. Mbak, kurban itu anak-anak berasal dari bahasa apa ya? Kata kurban, ya, berasal dari apa? Tadi, Ani apa Ani? Bahasa Arab. Bagus. Nah, dalam bahasa Arabnya itu apa? Koroba. Bagus, Raya. Koroba ya. Jadi kata-kata kurban itu dibentuk dari kata dasar atau fi'il madi kalau bahasa Arab, yaitu katanya koroba. Ya. Nah, siapa yang tahu artinya koroba apa? Apa artinya? Mendekatkan. Iya, artinya dekat. Kalau fi'il madi itu anak-anak ada kata-kata telah dekat. Nah, berarti anak-anak ibadah yang kita namakan kurban itu ibadah yang telah dekat, ya, telah dekat. Nah, sekarang pertanyaannya, dekat dekat dengan siapa atau dekat dengan apa gitu ya? Siapa yang bisa jawab? Ayo, dekat dengan siapa? Ani, dekat dengan apa? Ana. Dekat dengan Allah. Iya, dekat dengan Allah. Jadi anak-anak, kalau kalian ditanyakan tentang definisi secara etimologi, secara bahasa, itu anak-anak berasal dari kata koroba yang artinya dekat. Tapi secara istilah, kurban itu adalah sebuah ibadah dengan menyembelih hewan kurban yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata-katanya boleh kalian karang sendiri, pokoknya intinya ada begitunya. Ibadahnya berupa menyembelih hewan kurban, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, kalau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti tidak boleh ada tujuan selain itu. Nah, kalau ada tujuan selain itu namanya tidak ikhlas. Ya, yang namanya ikhlas itu kholis, lurus, ya, tertuju. Apa namanya? Fokus hanya pada satu tujuan. Nah, itu ikhlas hanya karena Allah, tidak ada sebab-sebab yang lain. Nah, jadi tujuan berkurban bukan takut dibilang apa, malu sama siapa, ingin apa, bukan seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di pengertian? Gampang ini. Oke, dan ada yang tanya berarti Ibu lanjutkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita kok harus dekat dengan Allah? Yuk, siapa yang bisa jawab? Memangnya kenapa kok kita itu harus dekat dengan Allah? Sampai harus menyembelih hewan kurban gitu kan ya. Hewan kurban kan harus beli anak-anak. Belinya bukan pakai daun ya, pakai duit. Ya, ya, memangnya kenapa gitu? Ada yang bisa jawab? Biar dapat rahmat dari Allah, Bu. Iya, biar dapat rahmat dari Allah. Coba kalau mendapat rahmat dari Allah kayaknya kurang kena gitu ininya. Rahmat itu artinya apa sih, Nana? Rahmat itu kan bahasa Arab masih kan. Kadang-kadang ketika kita bilang mendapatkan rahmat Allah gitu, belum terbayang sama kita. Karena rahmat itu dibayanginnya sebagai apa gitu. Tapi coba di Indonesia kan supaya dapat apa? Rahmat itu artinya apa?
Ya, rahmat itu sama dengan Rahman. Asal katanya, yuk. Apa Nana? Aduh. Kamu tinggal ini aja, nah, tinggal ambil apa namanya ya tamsil, tinggal ambil apa namanya permisalan. Coba seandainya kamu dekat dengan enggak usah jauh-jauh ke Allah Nana. Kamu dekat misalnya dengan presiden aja. Ya. Enak enggak dekat dengan presiden? Ya, kita akan mendapatkan banyak privilege, ya kan? Tahu privilege enggak kamu? Privilege itu kegampangan-kegampangan. Iya kan? Banyak kemudahan yang kita dapatkan. Kenapa? Oh, dia link satunya presiden. Orang di sekitarnya presiden, dekat dengan presiden. Itu baru dengan presiden di dunia. Nah, sekarang Allah itu kan yang memiliki alam semesta. Yang menentukan takdirnya juga. Bahwa A begini, bahwa B begini, bahwa besok begini, bahwa lusa begini. Itu yang menentukan kan Allah. Nah, kalau kita dekat dengan zat yang menentukan takdir, yang memiliki alam semesta ini, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha segala-galanya, ya Nana ya. Nah, kita juga akan mendapatkan banyak privilege dari dekatnya kita dengan Allah. Sampai di sini kalian mengerti tujuannya berkurban? Tidak ada yang jawab. Oke, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak kalau kita itu dekat dengan Allah, masalah hidup itu beres. Ya, tidak ada manusia yang tidak dapat masalah karena kita itu sudah ditentukan takdirnya dulu waktu kita itu berada di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Ya. 4 hal yang sudah ditentukan, ajalnya, sampai kapan umurnya itu sudah ditentukan. Jodohnya, nih kamu nih, jodohnya udah ditentukan kamu, jadi enggak usah bingung-bingung ya, enggak usah bingung-bingung. Jodohnya kamu sudah ditentukan. Kemudian rezekinya kamu juga udah ditentukan. Nasibnya, bagaimana hidupnya itu juga ditentukan. 4 hal. Nah, nasib kita itu anak setiap harinya kan kalau menurut Bu Rumsil itu seperti sandi rumput. Sandi rumput ingat kamu pramuka ting 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 ting. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang sedang, kadang-kadang turun, datar, entar naik lagi gitu kan ya. Ya, kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, ada cobaan gitu. Itu silih berganti. Nah, kalau kita dekat dengan zat yang menentukan takdir, coba bayangkan. Kita sudah dekat nih posisinya dengan Allah. Ya, nah, yang tahu bahwa kita akan mengalami apa besok, itu kan Allah, Nana. Kita sendiri tidak tahu. Ya, kita sendiri tidak tahu. Jangankan besok, sejam yang akan datang mau bagaimana, itu kita juga nggak tahu. Tapi yang maha tahu itu adalah Allah. Nah, kalau kita sudah dekat dengan yang maha tahu itu, ya pasti sebagai yang dekat dengan kita, kata Allah, duh, kasihan nih, misalnya siapa yang di sini, Ali kemarin apa tuh namanya kurban, posisinya sudah dekat dengan Allah. Ya, kata Allah, oh Ali kasihan nih ada takdirnya yang kurang baik nih. Nah, walaupun itu terjadi takdir kurang baik anak-anak, tetapi sama Allah sudah dijadikan jalan keluar, udah disiapin jalan keluar. Kenapa? Karena kita posisinya dekat dengan Allah. Ya, Ali sudah dikasih jalan keluar. Kadang-kadang anak-anak ya, kadang-kadang nasib buruk yang mestinya menimpa kita bentuk dari apa namanya kasih sayangnya Allah kepada orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, itu anak-anak nasib buruknya terjadi. Tapi kadang-kadang kita taruh di mimpi. Ya, kita mimpi misalnya rumah kita kemalingan gitu kan, ya boleh jadi itu sebenarnya nasib buruk kita. Cuma sama Allah, kasihan nih kalau kemalingan beneran, udah taruh di mimpinya aja. Kadang-kadang bahkan saking sayangnya Allah, mimpinya bukan kita yang mimpi, orang lain yang mimpi. Misalnya ada orang lain mimpi, misalnya Haura, aku kemarin mimpi kamu sakit. Ya, Hauranya nggak kenapa-napa. Boleh jadi itu nasibnya Haura yang harus terjadi, tetapi dalam bentuk mimpi, itu pun yang mimpi orang lain. Atau sakit beneran, tetapi udah diminimalisir sama Allah. Misalnya, takdir pertamanya sakitnya harus dibawa ke rumah sakit, harus mengeluarkan biaya sekian, 10 juta misalnya. Takdir sakit itu tetap terjadi anak-anak.
tapi sama Allah dibikin ringan. Nah, sakitnya dibikin ringan. Bisa sembuh dengan minum Panadol yang harganya hanya 4.000. Atau bahkan bisa sembuh hanya dengan tidur istirahat dan minum air yang banyak. Nah, itu bentuk-bentuk privilege yang bisa kita dapatkan kalau dekat dengan Allah. Ya. Nah, tujuan kita belajar kurban anak-anak, kalau di MTS itu anak-anak, itu sudah bukan seperti ketika kamu belajar kurban di SD atau MI ya. Ya, yang misalnya teorinya begini. Nah, teori mah bisa dibaca di buku. Tujuannya kamu belajar di MTS itu adalah supaya setelah belajar kurban ini, pada diri kalian itu ada motivasi untuk berkurban. Ya, ada keinginan kuat untuk berkurban. Ya, apapun keadaan kita, motivasi itu ada. Ya, nah nanti kita akan mengarah ke sana. Makanya ibu tanya step per step, ya, apakah sudah mengerti gitu apa ini, supaya apa? Supaya terbentuk logika yang benar tentang kurban pada diri kamu semuanya, ya. Oke. Nah sekarang kita pindah ke hukumnya. Nah, hukum kurban itu apa, Nana? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad, bagus. Ya, sunnah muakkad. Coba saya pengen tahu artinya sunnah muakkad apa, yo? Sunnah yang dianjurkan. Bagus. Emang sunnah ada yang nggak dianjurkan, Raya? Kalau sunnah yang ghairu muakkad berarti sunnah yang tidak dianjurkan. Sunnah mah dianjurkan semuanya. Ya anak-anak, ibu kepingin ini tanya dulu deh. Artinya sunnah itu apa sih, Nenek? Menurut kamu? Artinya sunnah itu apa? Ya, Raka, gimana? Apa artinya sunnah, Raka? Raka Radit? Atau Angga? Yo, Najla. Yo, apa artinya Najla? Oh, artinya sunnah. Yo, Ali. Yo, Ali. Apa artinya sunnah, Ali? Sesuatu yang dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya. Nah, itu kalau menurut Brumzil ya, itu adalah sunnah menurut anak SD. Dapat 100 kalau kamu masih SD. Tapi kalau kamu MTS, apalagi kamu umurnya sudah 14 tahun, rata-rata udah balik semua kan kamu kan ya. Dalam fikih kamu sudah mukallaf namanya. Mukallaf itu artinya sudah menanggung hukum. Sudah ada bukunya. Malaikat mungkar nakir sudah mungkar nakir. Rokib atid udah on proses, sudah aktif. Ya anak ya. Coba ada yang bisa menyempurnakan artinya sunnah. Yo. Segala sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Apalagi selainnya itu? Itu masih ya setaraf lama Ali tadi, yuk. Lagi. Yang lebih MTS gitu. Yang lebih muridnya Burumzil. Yuk. Kamu anak-anak mulai tapi tadi siapa tadi? Sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, itu mah sama dengan Ali, cuma beda kata-kata. Ayo, lainnya, tapi bagus Ani. Yuk, lainnya. Yuk. Ayo, lainnya. Nggak ada yang selainnya itu yang bisa jawab. Anak-anak, kalau kamu itu sudah mukallaf ya, kamu sudah harus punya misi dan visi, itu bukan cuma duniawi. Jadi kamu itu hidup itu tidak hanya mengejar supaya happy gitu kan ya, enjoy, nyantai gitu ya. Yang penting kamu enggak ini duniawi saja, itu bukan itu anak-anak. Ya. Kamu sudah harus memikirkan juga masa depan setelah mati. Ya, setelah mati. Karena kita kan orang Islam yakin, percaya bahwa setelah mati itu ada namanya alam barzah. Alam barzah, alam transit dari dunia menuju alam akhirat. Alam barzah. Di alam barzah ada siksa kubur kalau disiksa. Na'udzubillahi min dzalik, ya kan ya. Makanya harus banyak berdoa supaya dijauhkan dari siksa kubur. Setelah itu ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan.
setelah itu ada perhitungan amal, setelah itu ada hisab, ya kan, hisab perhitungan amal, habis itu meniti suatu mustaqim, baru penentuan masuk surga apa enggak. Nah, itu sudah harus ada di dalam paradigma kamu, di dalam pikiran kamu. Makanya kalau mengartikan sunnah, jangan seperti anak SD. Yuk, ada yang bisa? Ada yang bisa? Gampang sekali. Yang pertama udah benar sampai di koma. Yang setelahnya itu udah berusil masih kurang itu. Ada yang bisa? Kalau nggak bisa, Ya, Bu. Oke, yuk. Dinda. Bila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan rugi. Bagus. Itu yang harus ditanamkan di kamu. Ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan rugi lah. Kan nggak dapat pahala, rugi. Jadi mulai sekarang kalau ada yang sunnah-sunnah itu jangan bilang sunnah, nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan nggak dosa. Bukan seperti itu sudah kamu. Ya, kamu sudah berpikir kalau nggak dikerjakan ini kita rugi gitu. Nah, ya harus seperti itu maunya ibu. Ya. Bu, saya kalau di soal nanti bagaimana Bu? Kalau saya jawab, oh kamu jawab dapat bukan 100 kamu jawabannya, dapat 200. Oh, kamu kalau ketemu sama guru, misalnya kamu sekolah SMA, kemudian sekolah aliyah, apa artinya sunnah? Kamu jawab kayak Dinda tadi, poinnya bukan cuma 100, 150, 200 dan ke atasnya. Karena melebihi inian. Bagus itu. Itu ya, mulai sekarang. Jadi sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad tadi kata Raya, sunnah yang dianjurkan. Itu maksudnya anak-anak sunnah yang amat sangat dianjurkan. Kalau sunnah semuanya dianjurkan. Sunnah itu semuanya dianjurkan. Kalau muakkad itu ibaratnya ada anak tangga, di level paling atas itu wajib, di bawahnya itu sunnah muakkad. Ya, di bawahnya dikit. Setelah itu baru sunnah ghairu muakkad, sunnah yang biasa yang tidak tidak begitu sering dikerjakan oleh Nabi. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam keadaan yang darurat. Itu artinya sunnah muakkad. Ya, makanya kita amat sangat dianjurkan banget. Tapi kalau sunnah ghairu muakkad, Nabi sesekali pernah meninggalkan. Nah, kalau untuk Nabi, anak-anak, kalau untuk Nabi, kurban itu hukumnya apa, anak-anak? Ya. Yang sudah baca materi pasti tahu. Sunnah muakkad. Yang lain, sunnah muakkad itu buat kita. Ya, buat umat Nabi. Kalau buat Nabi apa hukumnya? Sunnah, Bu. Nah, kok Wajib. turun? Masa? Fardu, Bu. Wajib, bagus. Buat Nabi wajib. Ya, loh, padahal Nabi itu kan sudah apa ya istilahnya ya, yang kalau punya dosa aja udah diampuni sama Allah. Kalau berdoa langsung dikabulkan. Apa-apa itu langsung minta ke Allah, langsung malaikat Jibril menanggapi. Apa mengirim wahyu segala macam. Kok Nabi masih wajib mendekatkan diri kepada Allah? Nah, kamu sudah bisa membayangkan betapa pentingnya ibadah kurban itu. Nabi diwajibkan, anak-anak. Nabi diwajibkan, dan itu bukan seekor 2 ekor kalau Nabi kurban. Itu menunjukkan betapa Nabi mengerti pentingnya posisi dari ibadah kurban ini. Nabi itu anak-anak kadang-kadang yang dalam riwayat ada 63 kali nyembelih sendiri, selebihnya disuruhkan ke Ali, ke menantunya. Berarti lebih dari 63. Pernah Nabi tidak ikut haji, kurbannya dikirim ke Mekah. Berapa ekor gitu, berapa ribu ekor, bukan ekornya doang ya. Inian dikirim supaya disembelih di di Mina ya, kalau penyembelihan ibadah haji rata-rata. Penyembelihan hewan kurban saat haji. Jadi kamu bisa membayangkan Nabi aja diwajibkan. Kenapa Bu kita nggak diwajibkan? Nah, kalau kita diwajibkan mah kasihan sama yang nggak punya duit, ya kan? Makanya karena pembelian hewan kurban itu berhubungan dengan uang, dan uang itu menyangkut kemampuan, sementara manusia itu diciptakannya sama Allah dengan rezeki yang berbeda-beda, maka di kita itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, ini menjadi tugasnya Bu Rumzil adalah membuat kamu mengerti pentingnya
kurban sehingga kamu mau mengusahakan? Ya, gimana caranya bisa kurban? Kalau bisa setiap tahun. Nanti caranya ya, kita belajar materinya dulu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Jadi kamu sudah mengerti ya pentingnya ibadah kurban. Kalau di Mekah sama Madinah itu anak-anak, katanya ya dari cerita-cerita orang yang tinggal di sana itu anak-anak ya, itu hampir semuanya anak-anak, setiap rumah itu tidak ada yang tidak menyembelih kurban. Jadi orang-orang Indonesia, entah itu pelajar, entah itu TKI, itu anak-anak sampai freezernya penuh lah pokoknya. Ya, kenapa tetangga ini ngantri, tetangga ini ngasih, tetangga ini ngasih? Kenapa? Karena orang sana kan orang Arab ngerti. Jadi asal ada hadis, dia tidak usah mikir artinya apa, ya kan? Begitu baca buku, dia sudah mengerti karena memang paham bahasanya dan sudah menjadi tradisi di sana itu. Hampir tidak ada yang tidak kurban setiap tahun. Semiskin-miskinnya, ya kalau orang sana kan semiskin-miskinnya ya tetap kaya menurut kita ya. Nah, tapi walaupun kita keadaannya seperti ini, nanti Ibu kasih tahu caranya ya. Ya, sekarang Ibu mau pindah ke historinya. Ayo siapa yang bisa? Ya, tentang ibadah kurban ini. Disyariatkannya sejak kapan, anak? Ibadah kurban disyariatkan sejak kapan? Sejak Ibrahim. Bagus, Angga ya, sejak Nabi Ibrahim. Ada yang bisa cerita secara singkat aja, enggak apa-apa? Bagaimana ibadah kurban itu disyariatkan pertama? Ayo. Ini mah SD ini sudah tahu. Sering ini diceritakan. Yuk. Angga bisa? Masa ibu yang cerita? Siapa ya di sini? Dewi. Ada Dewi nggak? Dewi ini pinter cerita. Ayo Dewi, gimana Dewi? Saya, Bu. Oke, ayo. Gimana ceritain? Awalnya Nabi Ibrahim itu nggak tahu, pokoknya dia bilang apapun akan saya korbankan, bahkan anak saya sekalipun gitu. Terus habis itu akhirnya Allah menurunkan wahyu itu untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu dibawalah Nabi Ismail ke dalam gua. Terus pas mau disembelihnya Nabi Ismail itu diganti dengan domba ya, Bu? Ya. Ya, terus habis itu akhirnya setelah terjadi peristiwa itu barulah Allah mengadakan sunnah kurban seperti itu, Bu. Iya, bagus. Ada yang bisa menyempurnakan? Itu mah udah penting-pentingnya. Bagus, Dewi. Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Biar agak menarik, lebih menarik. Ya udah, benar kata Dewi ya anak-anaknya. Jadi anak-anak Nabi Ibrahim itu dapat gelar apa dari Allah, anak-anak? Gelar Nabi Ibrahim yang langsung diwisuda langsung sama Allah, dikasih gelar langsung sama Allah. Apa gelarnya Nabi Ibrahim? Apa Angga? Tadi apa Angga? Ayo, gelarnya Nabi Ibrahim apa, Nana? Gelarnya ada yang tahu? Nabi Ibrahim itu dapat gelar titik-titik. Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Khalilullah. Ada yang tahu apa artinya Khalilullah? Kasih Allah. Bagus. Ya, bagus Ani. Ya. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Itu Allah sendiri langsung anak yang kasih gelar. Ya, berarti benar-benar dikasih. Coba ada yang tahu kenapa kok sampai dikasih gelar kekasih Allah? Nggak usah panjang-panjang alasannya, 1-2 aja. Yuk. Karena rela menyembelih anaknya demi Allah. ya, karena Nabi Ibrahim itu anak-anak kalau dikasih perintah sama Allah itu tidak pakai mikir. Asal ngeh bahwa itu perintahnya Allah, itu Nabi Ibrahim langsung melaksanakan. Nggak kayak kamu. Ya. Soalnya anak-anak kita meeting fikih ya jam 1, aduh itu ngantuk Bu, gitu kan ya. Kamu tidak tahu bahwa meeting fikih itu khairum minan naum. Ya kan ya. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu anak-anak
Itu tidak pakai mikir. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah, itu kan tidak punya anak. Tidak punya anak, lama tidak punya anak. Jadi sampai ketika suatu saat Nabi Ibrahim itu sampai berkata, oh kalau udah perintahnya Allah, apapun yang disuruh Allah akan saya kerjakan. Hatta itu harus menyembelih anak sendiri. Pada saat itu belum punya anak. Ya kan? Nah, lama-lama tidak punya anak, sama Siti Sarah diizinkan untuk menikah dengan Siti Hajar. Nah, setelah itu punya anak, anaknya Nabi Ismail. Nah, karena ada perintah dari Allah, itu kamu Siti Hajar sama anaknya Nabi Ismail bawa ke Bakkah, di Bakkah kata ya di Quran itu, yang sekarang jadi kota Mekah itu. Jadi jauh anak-anak, gimana ceritanya ya orang sudah lama ingin punya anak, begitu punya anak harus berpisah, suruh anterin, suruh taruh di suruh pindah ke Mekah. Tapi karena itu perintah Allah, dilaksanakan sama Ibrahim. Ya, habis itu tinggalkan kata Nabi Ibrahim. Kata Allah. Ya, pada saat itu Siti Hajar gimana sih Nabi Ibrahim, masa saya ditinggal di sini, kan nggak ada siapa-siapa, persediaan makanan sedikit, gitu kan ya. Sementara ini Nabi Ismail masih baby. Ya, terus gimana gitu kan ya. Ya, tapi Nabi Ibrahim diperintah sama Allah, kamu jangan noleh. Setelah sampai tinggalkan, kamu jangan noleh. Jalan aja ke depan. Ya, Siti Hajar nanya lagi, Nabi Ibrahim, kok ditinggal gitu kan, bahasa gampangnya gitu kan ya. Sampai 3 kali Siti Hajar akhirnya mikir, apakah ini perintah dari Allah, kata Siti Hajar. Iya, kata Nabi Ibrahim. Oh, ya udah, kalau udah perintahnya Allah silahkan. Nih, ini Siti Hajar ya. Ya, namanya istrinya Nabi terus ibunya Nabi, ya memang begitu mindsetnya anak-anak ya. Nabi Ibrahim itu kalau ukuran normalnya gimana sih, dari dulu pengen punya anak, terus begitu lahir bayinya disuruh pindahin ke Mekah gitu kan ya. Nah, tapi kalau perintah dari Allah langsung sama Nabi Ibrahim dilaksanakan. Begitu juga ketika Nabi Ismail sudah agak gedean, sudah remaja-remaja gitu, ya kan? Allah mendatangkan ujian. Ya. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim itu dikasih mimpi. Akhirnya Nabi Ibrahim itu yakin ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Ya, Nabi Ibrahim cari trik gimana caranya supaya tidak menyakiti Siti Hajar, supaya Nabi Ismailnya juga mau. Akhirnya dibawa tuh Nabi Ismail dibawa ke yang sekarang jadi Mina. Nah, ada di Mina itu posisinya. Ya, dari Mekah itu anak-anak, kalau berjalan itu jauh. Biasanya jamaah haji kalau dari Mekah menuju Mina itu naik bis. Nah, itu Nabi Ibrahim jalan anak. Zaman dulu mah berupa gurun-gurun mungkin masih ya. Kalau sekarang naik bis enak. Nah, sampai di situ Nabi Ibrahim bilang, Nabi Ismail, ini saya diperintah sama Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu gitu kan ya. Saat itu anak-anak setan menggoda, makanya dilempar sama Nabi Ibrahim. Supaya apa? Supaya Nabi Ismailnya tidak mau. Dilempar, twing. Nah, itu yang jadi pelemparan jumroh ketika haji. Jadi ada jumroh ula, usto, akobah. Itu posisi setan menggoda Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dijawab sama Nabi Ismail, kalau itu memang perintah dari Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang ikhlas, sabar, pokoknya mau gitu kan ya. Kata setan, aduh, payah nih ini orang dua ini kan. Yang ayahnya nurut, yang anaknya juga nurut gitu kan ya. Kalau sampai terjadi nih, kata setan, aduh benar-benar nih dahsyat nih gitu kan ya. Makanya digoda lagi. Makanya Nabi Ibrahim itu bolak-balik melempar setan yang menggoda untuk menggagalkan Nabi Ibrahim tidak menyembelih Nabi Ismail. Sudah dibikinkan ya kayak lubang gitu kan ya. Kemudian Nabi Ismail sudah direbahkan, kemudian ditutup mukanya supaya Nabi Ibrahim itu bisa menyembelihnya gitu kan ya, supaya ada kekuatan gitu kan ya. Itu setan itu masih menggoda anak. Makanya kalau jumroh itu ngelemparnya 77. Itu pun 3 hari melemparnya. Ya, begitu kuat setan itu mau menggagalkan ibadah kurban. Ya. Belum jadi ibadah kurban pada saat itu ya, mau menggagalkan Nabi Ibrahim yang akan melaksanakan tugas dari Allah.
Ya, begitu sudah digolok, goloknya sudah di lehernya Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim itu sudah pasrah banget gitu kan ya. Allah itu yang melihat dari langit itu, kamu lulus Nabi Ibrahim. Kamu lulus Nabi Ismail. Makanya Allah perintahkan ke malaikat untuk mengganti Nabi Ismail dengan domba. Saat itu Nabi Ismail berdiri di dekatnya Nabi Ibrahim, bilang, Abi, udah. Karena yang dibayangkan kan Nabi Ismail. Sementara yang kenyataannya yang dipotong adalah domba. Udah Abi, udah. Pas ngelihat Nabi Ismail ternyata di sebelahnya, Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar. Itu yang menjadi syariat kenapa kok ketika menyembelih hewan kurban sampai dengan hari tasyrik itu takbir terus. Malaikat itu ikut bertakbir juga, Nana. Ya, menyaksikan dua orang yang lulus, ya, yang lulus dari ujian. Nah, sekarang anak kita itu tidak disuruh nyembelih anak. Kita sudah dapat barokahnya Nabi Ibrahim ini. Ya, dengan Nabi Ibrahim itu mau melakukan ibadah ini, perintahnya Allah, kita dapat barokahnya, yaitu hanya mengorbankan 3 macam hewan. Boleh kambing, boleh sapi, boleh unta. Artinya sudah lebih ringan. Ya, makanya ini harus diusahakan. Jangan sampai sudah bukan perintahnya menyembelih anak, ya kan? Sudah perintahnya diturunkan menyembelih hewan kurban, itu pun tidak dilaksanakan. Makanya kata Abu Hurairah itu, Nabi itu sempat berkata, jangan kalau kamu dikasih kemampuan sama Allah untuk melaksanakan kurban, artinya kita itu dikasih duit, ya ada duit, terus kamu tidak melaksanakan kurban, jangan mendekat ke musolaku, ke tempat sholatku. Maksudnya jangan mendekat ke masjidnya Nabi. Artinya apa, anak? Nabi ogah sama orang yang tidak mau berkurban. Ya, ibarat kalau kita itu datang ke Nabi, terus kita itu sebenarnya punya duit, misalnya kambing 3 juta ya. Seandainya duit kita itu diambil 3 juta, kita nggak kelaparan, tapi kita nggak berkurban, Nabi itu nggak main nih, nggak begitu suka. Jangan mendekat, kata Nabi. Nah, gitu, Nana ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, tentang historinya. Oke, kita lanjut ke hewannya ya, Nak ya. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa hewan yang boleh dikurbankan itu adalah hewan ternak, bahimatul an'am. Tapi bukan asal ternak, ya, tidak boleh. Oh, ternak ayam, Bu, boleh dengan ayam. Ternak lele boleh dengan lele, bukan. Ya, ternak itu maksudnya sapi, lembu, atau kerbau, dan kawan-kawan. Kambing, domba, kibas, biri-biri, dan kawan-kawan. Dan unta. Nah, hanya itu pilihannya. Apa kalau bahasa biologinya? Spesies ya. hanya itu. Ya, hanya itu. Nah, sudah ditentukan hewannya, juga ditentukan umurnya, anak. Umurnya. Kalau domba itu boleh 1 tahun ke atas. Kalau kambing 2 tahun ke atas. Kalau sapi 2 tahun ke atas. Kalau unta 5 tahun ke atas. Nah, masalahnya adalah, kan kalau kamu misalnya nanya ke tukang yang jualan kambing atau sapi gitu kan yang di Indonesia, kamu misalnya nanya, Pak, mana Pak yang umurnya 2 tahun ke atas kambingnya? Pasti yang jual itu bingung, nggak bisa jawab. Masalahnya kan waktu lahir nggak dibikin akte ya. Nggak ada yang nyatet tanggal lahirnya, jadi nggak ketahuan umurnya. Ya, nggak ada. Misalnya sapi, mana Pak yang umurnya 2 tahun ke atas? Aduh, maaf ini bidannya nggak bikin akte. Ya kan? Nah, tetapi anak-anak ada kriteria. Jadi ketika sudah berumur 2 tahun ke atas, kalau kambing dan sapi, kalau domba 1 tahun ke atas, itu biasanya giginya tanggal. Nah, itu yang disebut dengan musinnah. Sinun artinya gigi. Musinnah itu adalah keadaan yang sudah tanggal giginya. Nah, biasanya bapak-bapaknya bilang, ini sudah cukup umur, sudah tanggal giginya. Gitu. Misalnya itu yang jadi ancer-ancernya para pedagang ternak, pada pedagang hewan kurban. Ya.
Jadi kalau kamu nanya umur, insya Allah nggak ada yang bisa jawab kalau di Indonesia ya. Nah, itu anak-anak. Kemudian syaratnya lagi fisiknya. Fisiknya diusahakan yang gemuk. Duh, memangnya kenapa Bu yang gemuk? Kata Nabi kalau gemuk itu banyak lemaknya. Memangnya kenapa Bu kalau banyak lemaknya? Bukannya kolesterol? Enggak. Kalau pintar masaknya ada kolesterol. Insya Allah. Ya. Nah, kalau gemuk ya lebih banyak dagingnya. Pahalanya lebih banyak. Ya. Jadi orang berkurban itu anak-anak pahalanya itu dimulai dari pertama kali dia mencari hewan kurban. Ya. Jadi kalau kalian itu sudah punya niat mau berkurban anak-anak, misalnya begitu mau masuk bulan Zulhijjah, kalian itu mau berkurban, kalian start cari hewan kurbannya itu dari tanggal 1 aja, 1 Zulhijjah. Ya, itu hari-hari yang mulia. Tanggal 1 Zulhijjah itu hari-hari yang mulia. Yang kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya itu amat sangat berlipat ganda. Ya, sampai Nabi itu ditanya sama sahabat, lebih baik dari jihad Nabi? Iya, lebih baik dari jihad. Kata Nabi, yang bisa melebihi itu adalah hanya orang yang pergi berjihad dengan hartanya, lalu dia tidak pulang. Hartanya tidak balik, orangnya tidak balik. Artinya syahid dengan hartanya itu nggak balik. Orangnya meninggal ketika berperang, hartanya juga habis. Itu yang bisa mengalahkan kebaikan ketika 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau mau nyari hewan kurban, usahakan di tanggal-tanggal yang sudah masuk 10 hari bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 lah. Ya, nyarinya. Supaya apa? Supaya pahalanya berlipat ganda. Kamu juga jangan potong kuku, kata Nabi. Ya, jangan potong rambut dulu. Kapan Bu potongnya Bu? Nanti kalau hewan kurban kita sudah disembelih, baru dipotong. Ya, asik dong panjang kukunya enggak. Ya, tidak akan sepanjang kukunya Aurel. Anak-anak, itu anak-anak ya, ketika kamu itu berdiri nawar hewan kurban, nyari hewan kurban gitu kan ya, itu mungkin keritan ya. Kalau di Nabi itu kan posisinya panas anak-anak. Di Mekah dan Madinah itu anak-anak kalau lagi musim panas anak-anak, subuhnya aja 42 derajat. Oh bayangkan subuhnya ya ibu pernah lihat di pengukuran suhu yang ada lampunya itu anak-anak, pas subuh itu 42 derajat anak. Beda lagi kalau musim dingin mah sampai kita sampai keluar darah dari kulit kita ya. Jadi kata Nabi ketika dia bercucuran keringat ketika menawar hewan kurban, setiap tetes keringatnya itu sudah jadi pahala. Tapi jangan survei doang ya. Habis ini survei ke sana. Oh, saya sudah banyak keringatnya nih, udah banyak pahalanya. Tapi nggak beli. Jangan. Ini yang benar-benar niat mau beli nih ya. Nah, kemudian ketika dia bayar, kata Nabi ya, setiap dinar, dirham yang dia keluarkan itu juga pahala. Kalau kita setiap rupiah. Nah, berarti kalau gemuk, kan harganya beda dengan yang sedang, apalagi yang kurus. Ya, artinya semakin banyak rupiah yang kita keluarkan, semakin banyak pahalanya. Ya, nanti ketika sudah disembelih, setiap tetes darahnya juga pahala. Hewan gemuk dan hewan kurus atau hewan sedang, darah yang keluar berbeda banyaknya. Setiap kerat dagingnya adalah pahala. Kalau gemuk dapat banyak tuh kan ya. Setiap bulunya itu juga pahala. Makanya kulit itu tidak boleh dijual. Ya, kulit itu tidak boleh dijual. Kalau kita itu sedang berkurban, itu kulitnya tidak boleh ada bagian dari hewan kurban yang dijual. Ya. Terus gimana Bu? Kita kasihkan ke orang lain. Kita kasihkan ke orang lain. Harus hati-hati anak-anak. Misalnya nih, kan disunahkan ketika berkurban sebenarnya disembelih oleh kita sendiri, oleh sohibul kurban. Contoh misalnya burumsil mau berkurban. Sunnahnya disembelih oleh burumsil. Tapi burumsil kan tidak bisa kalau nyembelih kambing, apalagi sapi misalnya. Akhirnya burumsil itu mendatangkan jagal. Contoh kasus. Begitu datang jagal, ibu bilang, Pak, saya mau kurban sapi nih, gitu kan ya. Ongkos motongnya berapa, gitu kan ya. Oh, ongkos motongnya itu misalnya 300.000 Bu. Oh ya, saya tapi bukan motong doang Pak, sampai ngulitin, sampai motong-motong tulang-tulang segala macam. Pokoknya saya siap
saya siap bungkus-bungkusin doang gitu misalnya. Oh kalau itu mah misalnya ongkosnya 700.000 misalnya. Kalau sampai motong-motongin segala macam. Oke gitu kan ya. Itu anak-anak bayar 700.000. Seandainya pun ditawarkan sama Pak Jagalnya itu, misalnya Ibu yang 700.000 itu, Ibu boleh bayar 400.000 saja, tapi kulitnya kasih ke saya. Berarti anak-anak kulit sapi kita itu dihargai 300.000 dan itu berarti termasuk dalam penjualan, termasuk dalam transaksi jual beli. Itu boleh, ya tidak boleh. Terus jadi gimana Bu? Kasihkan ke orang lain. Orang lain siapa Bu yang mau sama kulit? Ya sama orang lain pasti dijual. Yang penting bukan kurban yang menjual, bukan yang sedang berkurban yang menjual. Ya, kenapa? Kulitnya ada banyak pahala. Bulunya tadi kan, coba bulunya sapi yang bisa ngitung siapa? Ya kan? Itu anak-anak ya. Tuh syarat yang pertama gemuk. Yang kedua, gak boleh cacat. Cacat apa Bu? Ya pincang. Misalnya tanduknya ada yang patah atau dua-duanya malah patah. Matanya jereng ini. Atau misalnya meler, atau misalnya korengan, atau misalnya apa lagi, pokoknya yang sakit lah, yang merupakan cacat itu tidak boleh. Ya harus yang bagus, harus yang proper lah, pokoknya yang bagus lah pokoknya ya. Nah itu syaratnya. Ya sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kamu tidur apa nih? Apa memang udah ngerti? Oke, sekarang bagaimana cara membelinya? Anak-anak, kalau kambing itu untuk satu orang. Maksudnya itu anak-anak bukan kambing atas nama satu orang. Ya atas nama satu orang bagus, ya kan ya. Tetapi seandainya ada bapak-bapak mau berkurban kambing, terus dia mau berkurban untuk dia dan keluarganya, itu boleh-boleh saja. Ya misalnya siapa nih Wildan udah gede, udah punya istri, udah punya anak 2 misalnya. Wildan beli kambing 1 ekor, ya. Maka ketika kambing itu disembelih, Wildan itu berniat ini untukku dan keluargaku. Keluargaku yang dibayangkan sama Wildan siapa? Misalnya istrinya, anaknya, gitu kan ya. Itu boleh, ya. Yang dimaksud kambing untuk satu orang itu adalah kambing itu dibeli dari duitnya Wildan satu orang, bukan sumbangan dengan orang lain. Ya, Nabi dulu anak-anak pernah menyembelih kambing, ya diniatkan sama Nabi ini kurban umatku. Umatnya Nabi kan banyak. Ya. Jadi boleh Bu, boleh, itu namanya share pahala. Ya, boleh. Nah, sapi itu maksimal boleh sumbangan 7 orang. Untuk 7 orang. Jadi A, B, C, D sampai 7 maksimal itu boleh urunan dikumpulin duitnya buat beli sapi. Atas nama siapa? Terserah yang 7 orang itu. Ya misalnya atas nama keluarga siapa? Atas nama Pak siapa? Atas nama siapa? Atas nama siapa? Ya. Ya, itu anak-anak. Kalau unta juga untuk 7 orang. Maksudnya yang boleh mengeluarkan uang untuk membeli unta itu maksimal 7. Bu, kalau hanya 2 orang, Bu, ya boleh banget. Yang dikatakan maksimal 7 artinya jangan sampai 8 orang. Apalagi ratusan orang. Kayak kalian waktu MTS ya. Kalian waktu MTS pernah dimintain sumbangan, bukan sumbangan sih apa ya, pokoknya latihan kurban atau apa gitu katanya. Pernah ya waktu kelas 7 kan? Nah, itu kalau dari sisi fikir anak bukan kurban. Masa kamu bayar cuma 100.000? Satu sapi dibeli oleh ratusan orang. Sapi hanya boleh dikeluarkan dari dompetnya maksimal 7 orang. Dari dompet 7 orang maksimal. Ya, bukan ratusan. Ya itu kan latihan Bu, ya terserah lah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tentang arti dari kambing 1 orang, sapi 7 orang, unta 7 orang. Ada yang mau bertanya? Oke, sekarang Ibu mau lanjutkan ke cara menyembelihnya. Cara menyembelihnya sama seperti cara penyembelihan yang sudah Ibu terangkan beberapa pekan yang lalu.
ya kan? Disunahkan itu disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Makanya kamu harus latihan dari hewan kecil dulu. Jadi kalau udah gede nanti Angga mau berkurban kambing, sembelih sendiri. Ali mau berkurban sapi, sembelih sendiri. Ramzi mau berkurban onta, sembelih sendiri karena sudah pernah belajar nyembelih ayam. Ya pakai teknik, tentu saja ada yang bantuin ya. Supaya apa? Supaya afdol, supaya dapat pahala banyak. Nah, tapi kalau tidak, ya enggak apa-apa. Ya, disembelihkan orang lain, tapi sohibul kurban, orang yang berkurban itu disunahkan hadir. Ya, disunahkan hadir. Nah, hewan kurban ini, disembelihnya itu setelah sholat Id. Makanya penyembelihan hewan kurban itu disebut dengan udhiyah. Ya, sinonimnya kurban itu adalah udhiyah, anak. Ya, udhiyah itu penyembelihan yang dilakukan pada waktu duha. Ya kan? Nah, ya kan waktu duha kan ya. Waktu duha, waktu kamu itu sholat duha. Ya. Jadi kalau misalnya sholatnya dimulai dari jam 6 karena sudah waktu sudah syuruk ya, sudah boleh sholat sudah matahari terbit. Kemudian sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha boleh langsung potong hewan sembelihannya. Ya. Nah, jadi caranya orang yang mau berkurban hadir. Ya, karena tidak bisa menyembelih sendiri berarti ketika goloknya itu menyentuh leher hewan kurban, maka sohibul kurban berdoa. Berdoanya bagaimana? Kalau udah hafal bolehlah pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau hafal ikuti redaksi Nabi. Ya, Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, kan biasanya takbir dulu kan ya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni kalau satu orang, ya kalau sendirian. Tetapi kalau rombongan, Bismillahi Allahu Akbar, takbir dulu, kemudian Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Minnanya itu kaminya siapa aja disebutkan. Ya, nah, itu doanya supaya apa Nana? Supaya diterima oleh Allah, supaya lempang ikhlasnya ya. Nah, diusahakan ya Nana ya penyembelihan hewan kurban itu kalau misalnya mau merobohkan sapinya itu pakai teknik yang bisa langsung miringnya ngadep ke kiblat. Karena kalau tidak menghadap ke kiblat, misalnya kalau hewannya kambing mah tinggal diangkat, diputar, ya kan? Paling berapa kilo. Tapi kalau sapi, apalagi sapinya misalnya berapa ratus kilo atau beberapa ton, itu susah. Jadi harus pakai teknik, anak-anak. Dan ini kalau kalian nanti sudah gede, merupakan peluang nih lapangan kerja nih menjadi tim dari penyembelihan hewan kurban, banyak duitnya. Ya. Nah, itu pakai teknik anak supaya apa? Supaya bisa menghadap ke kiblat. Dan hati-hati ketika mengikat kakinya atau misalnya ada badannya yang diikat, kan ada yang kena ke leher tuh kalau sapi anak. Kalau ditarik itu jangan sampai mencekek, jangan sampai termasuk dalam menyakiti hewan sebelum disembelih. Nah, itu makruh. Dulu ibu pernah lihat itu ya penyembelihan hewan kurban sampai motonya begini. Jangan sampai hewan itu kesakitan kalau bisa. Ya, diusahakan seperti itu. Jangan terlalu seret. Ya, tapi ya pokoknya diusahakanlah. Misalnya tukang jagal pintar itu. Ya, jangan terlalu lama ininya diikatnya. Ya, harus inian biar tidak tersiksa hewannya. Nah, kalau sudah disembelih, keluar semua darahnya, habis nyawanya baru dikulitin. Habis dikulitin, dicacah namanya. Nah, sohibul kurban, orang-orang yang berkurban, itu boleh ngambil bagian. Bahkan bukan cuma boleh, sunnah mengambil bagian dari hewan kurbannya. Karena Nabi habis motong hewan kurban, Nabi itu ngambil, dimasak lalu dimakan. Jadi kalau hari raya Idul Adha itu anak-anak, dari subuh, dari habis sholat subuh, kita itu disunahkan tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Baru makan dan minum setelah sholat Id. Nah, kalau nggak berkurban. Nah, kalau berkurban, misalnya keburu buat dimasak, nanti makan daging dari sembelihan hewan kurban kita. Kalau kuat nahan, kalau nggak bisa ya udah makan yang ada, makan opor. Ya. Kalau Nabi sunnahnya itu seperti itu.
Tapi kalau udah nggak tahan ya sudah makan aja. Yang penting dari subuh sampai penyembelihan hewan sampai sholat id itu nggak makan apa-apa supaya dapat banyak sunnah. Ya, itu anak-anak ya sunnahnya. Baru tuh potong kukunya ya. Nah, terus siapa lagi Bu yang boleh dikasih? Yang boleh dikasih adalah orang sekitar. Ya, diutamakan para duafa dulu. Ya, yang tidak mampu. Kalau ada lebih, bolehlah yang tidak mampu juga dikasih supaya pada hari raya itu semuanya berbahagia. Nah, itu anak-anak kalau di apa namanya dibagi rata, sohibul kurban, orang yang berkurban tidak boleh ngambil lebih dari sepertiga. Paling banyaknya kalau mau ngambil itu adalah sepertiga. Jadi misalnya sapinya setelah ditimbang dapatnya 300 kilo. Maka sohibul kurban itu hanya boleh ngambil 100 kilo. 100 kilo misalnya ada 7 orang bagi 7. Tidak boleh lebih 101 kilo aja tidak boleh. Ya paling maksimal sepertiga. Bu tidak sampai sepertiga bagus supaya lebih banyak yang dibagi ke orang. Sepertiganya kasih ke orang yang hadir saat itu. Sepertiganya boleh disimpan, misalnya ada freezer disimpan. Dikasih ke siapa? Dikasih ke orang yang tidak hadir pada saat itu. Misalnya siapa? Misalnya ada tetangga lagi pulang kampung. Boleh dipisahin, ditaruh. Nah, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga harus disebar hari itu juga. Nah, tapi kalau di Indonesia rata-rata ketika sudah disembelih habis ya kan ya freezernya masih gede-gede. Kalau di Arab itu anak-anak ya saking banyaknya orang yang berkurban, kemudian ada jamaah haji, mana bayar dam, mana berkurban, itu sampai daging kurban itu anak-anak itu taruh di freezer, dikirim ke negara-negara yang kurang mampu, ya, negara-negara yang apa namanya gizi buruk gitu anak-anak, dikirim ke sana, ya supaya apa? Supaya tidak mubazir, karena di sana berlimpah daging. Tapi di freezer tidak boleh dimasak. Kenapa? Karena pembagian daging hewan kurban itu dalam keadaan mentah. Itu harus kamu ingat. Ya, tidak usah dimasakin. Taruh di freezer. Kalau kira-kira freezernya tidak cukup, jangan ngambil banyak-banyak. Karena tidak boleh bukan tidak boleh. Pembagiannya, syariatnya, tata caranya itu dibagikan dalam keadaan mentah. Nah, kalau ibadah itu anak-anak tidak boleh ngarang sendiri. Ya, Ibu, tapi kok udah dikemasin Bu? Saya pernah dapat daging kurban gitu misalnya. Tapi sudah dibentuk apa namanya tuh dikalengin. Tapi dagingnya masih ini anak masih mentah. Ya, cuma dihalusin kemungkinan. Tapi masih mentah, tidak dimasak. Nah, seperti itu ya. Seandainya berlimpah kemudian mau dibagikan ke tempat yang lain kan harus dilak, harus dimasukkan ke tempat-tempat yang bisa awet. Itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, udah selesai ininya. Berarti tinggal tugasnya ini. Ya. Nah, sekarang anak-anak, kalau kalian sudah mengerti bagaimana pentingnya berkurban itu anak-anak ya, harapannya Bu Rumzil, kamu itu ada keinginan. Keinginan apa Bu? Keinginan untuk berkurban. Coba Ibu mau tanya dulu. Dari 51 yang 50 lah kamu, satunya kan Bu Rumzil ya. 50 yang hadir di sini, kalau Ibu tanya nih, kamu mau berkurban apa enggak? Mau kalau ada rezeki. Mau. Farel mau berkurban, Farel? Farel tidur nih. Ali mau berkurban enggak Ali? Mau Bu. Mau. Ramzi mau berkurban? Mau Bu. Mau. Kalau beliin kalau bisa Bu. Wah. Ramzi mau begitu ya. Ya, kalau ditanya anak-anak mau semua, jangan sampai baru belajar aja ditanya nggak mau berkurban. Parah itu. Kalau sekarang kamu ditanya mau berkurban, Adelina mau berkurban, pasti mau. Rifki mau berkurban, mau. Dinda mau berkurban, mau semuanya. Ya. Kenapa? Ya kamu belum digoda sama setan. Kata setan, ngapain godain orang yang belum punya duit? Iya kan? Ntar kalau udah punya duit, baru digodain. Rugi kata setan, menggoda orang yang belum punya duit. Nah, sekarang anak-anak, maunya kamu itu biar jadi kenyataan, ada caranya.
Jadi kita itu harus nabung. Secara kita bukan sultannya kan ya. Kalau sultannya tinggal tunjuk mau yang mana. Ya kan? Nah, tapi mudah-mudahan kamu nanti gedenya anak-anak itu dapat pekerjaan yang bagus, yang gajinya banyak, yang gak usah pakai nabung. Untuk kurban tahun depan, tahun ini sudah siap uangnya. Mantap itu. Maksudnya burung zil adalah di pikiran kamu harus ada. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang namanya aja dekat. Ya kan? Ini satu-satunya ibadah yang namanya aja dekat. Labelnya kurban, artinya dekat. Ingin takorup kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Nah, apa daya kita itu tidak punya duit. Tidak punya duit bukan tidak bisa diusahakan. Bisa. Dengan apa? Dengan nabung. Ya, nabung Bu, nabung. Ya, nabung berapa Bu? Nah, nabung punyanya. Nah, gimana caranya Bu? Beli celengan. Beli celengan. Itu tugasnya kamu ini, dengerin. Kamu ada di bab kurban itu tugasnya bukan main-main ya. Ibu ini sungguh-sungguh memberikan tugas ini. Kamu harus bisa mengambil harus bisa mengambil pelajaran dari yang ibu tugaskan. Kamu harus beli celengan, kemudian kamu tulis pakai spidol permanen supaya nggak bisa dihapus. Tulis Bismillah. Tulis lagi di bawahnya, ini untuk kurban. Baru tulis nama kamu sama kelas kamu. Di foto, klik, kirim ke ibu. Ibu udah tahu isinya berapa anak. Ya. Karena tugasnya burung zil hanya ingin membuat kamu itu ada keinginan untuk berkorban. Kamu mau isi apa tiap hari, apa tiap minggu, apa tiap punya duit doang, itu sudah tergantung kepada hidayah dari Allah. Tergantung seberapa kuat kamu ingin takorup kepada Allah sudah. Nah, makanya sekarang bilang kalau kamu belum di hatinya ada keinginan untuk berkurban, lapor ke burung zil biar ibu cariin lagi alasan supaya kamu ada himmah, ada keinginan yang kuat untuk berkorban. Ya. Nah, diharapkan anak-anak nanti kebiasaan ini akan terus. Jadi muridnya burung zil nih biasanya di kesembilan semua disuruh seperti itu sama burung zil. Ada yang ketika wisuda setelah lulus itu kirim WA ke burung zil. Burung zil, alhamdulillah celengan saya sudah sudah penuh, saya buka bisa beli kambing. Alhamdulillah kata burung zil. Ada yang setelah SMA baru lapor burung zil, saya celengan kurbannya dapat 1.800.000 sekian. Kambingnya itu harganya 2 juta sekian. Mau ditambahin sama ibu saya, boleh apa enggak? Kata burung zil, enggak boleh. Kambing hanya boleh dikeluarkan duitnya dari satu saku, satu dompet. Ya, kamu berarti nabung lagi. Kecuali mama kamu itu ngasih uang ke kamu, terus kamu tabungin. Tapi kalau berjoin, enggak boleh 2 orang ya. Akhirnya dia nabung lagi. Baru tahun berikutnya burung zil, alhamdulillah sudah dapat. Ini lebihnya katanya kan setelah nabung ternyata uangnya lebih. Misalnya harga kambingnya 3 juta. Kemudian tabungannya 3.500.000. Anaknya kan jujur ya kan. Burung zil 500-nya boleh gak buat ganti HP? Oh jangan kata burung zil. Buat tabung lagi, beli lagi celengan. Buat kapan? Ya buat tahun depan. Mudah-mudahan bisa ini lagi. Jadi kurban itu anak-anak jangan bilang saya sudah dulu kurban. Kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah itu setiap tahun. Kalau bisa, Nabi aja tiap tahun. Ya kan? Ini kesempatannya langka anak-anak. 1 tahun hanya ada 1 kali. Itu terjadi di 4 hari. Ya. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Atau kalau mau disingkat ketika Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Itu hanya kesempatan untuk menyembelih korban. Untuk beribadah yang namanya aja dekat. Yang tujuannya untuk takorup kepada Allah. Memangnya kenapa Bu? Kata Allah nih, perhatikan nih ya supaya kamu termotivasi. Kalau ada umatku, manusia maksudnya ya, yang berusaha mendekat padaku sejengkal, tahu sejengkal nih segini nih, dari kuku jempol ke kelingking, ini namanya sejengkal. Maka aku akan membalasnya sehasta. Allah akan mendekat ke kita itu dibalas sehasta. Hasta itu dari pangkal lengan sampai ujung jari. Jadi sejengkal ini misalnya 10 cm dibalas 5 kalinya. Tergantung panjangnya lengan kita ya, Nak ya. Ya. Kata Allah kalau ada umat ya, ada manusia yang mendekat 1 langkah, aku akan membalasnya beberapa langkah. Beberapa langkah tergantung pada usaha dia.
untuk mendekat. Boleh jadi beribu-ribu langkah Allah lebih dekat kepada kita. Nah, jadi balasan dari Allah itu ini anak. Nah, kamu begitu sudah beli tabungan, insya Allah itu sudah dapat pahala. Kalau benar-benar, makanya ibu minta tolong ditulis Bismillah dengan nama Allah. Nanti anak-anak yang akan memberikan rezeki supaya tabungan kamu itu banyak itu Allah, ya, bukan Bu Rumzil. Dan tidak harus menjadi Bu Rumzil ini. Jangan. Ini adalah upaya pendidikan. Jangan sampai seperti kakak kelas yang kurang berhasil ibu didik. Karena dulu waktu masih PJJ, bukan PJJ, masih tetap muka ya. Ketika sudah dinilai sama Bu Rumzil, bawa tabungan semuanya, ibu suruh bawa pulang. Ini supaya bisa diisi tiap hari di rumahnya. Pas ibu ngajar itu biasanya di pertemuan berikutnya yang ngajar itu kan ibu jalan ke belakang lihat lemari. Wah, begitu buka lemari, kok ada tabungannya anak-anak kurban? Masya Allah, berarti dia itu bawa tabungan hanya untuk dapat nilai. Aduh, parah ya. Nah, ibu tidak mengharapkannya seperti itu ya. Ibu tidak mengharapkan kamu setor foto tabungan hanya untuk dapat nilai. Kalau nilai mah dapat anak-anak, kamu udah ngerjain apa-apa aja. Kalau 75 mah dapat. Ya, yang ibu inginkan adalah yang visinya untuk beribadah pada Allah. Ya, nah diharapkan anak-anak kalau kamu sudah terbiasa mempunyai keinginan untuk berkurban setiap tahun, kamu setelah dewasanya itu anak-anak akan memprioritaskan. Ya misalnya nih siapa? Imada udah gede, kemudian bekerja misalnya ya. Imada banyak duitnya, ya kan? Dapat gaji. Kata Imada, wah gaji pertama buat traktir nih, gitu kan ya. Nah, kalau bisa anak jangan, ya kecuali kamu nanti ketika Idul Adha kamu sudah bisa membeli hewan kurban. Kalau menurut Bu Rumzil, kamu uang gaji pertamanya itu disimpan dulu, ya ketika Idul Adha beli hewan kurban, disembelih sebagai hewan kurban, baru bagi-bagi orang. Itu memang ada, Bu. Alhamdulillah kalau ada. Maksud Bu Rumzil ada prioritaskan. Jadi ketika kamu sudah punya uang sendiri, anak-anak, kamu sudah harus berpikir, misalnya kamu dapat kerjaan bulan apa, menuju Zulhijjah, ya, menuju bulan haji. Bulan haji itu kan waktu untuk berkurban ada di bulan haji atau bulan Zulhijjah namanya. Itu kurang berapa bulan? Ya, kurang berapa bulan? Misalnya kurang 8 bulan, Bu. Jangan, yang gampang 10 bulan. Biar gampang matematikanya. 10 bulan lagi Bu, bulan Zulhijjah. Oke. Misalnya harga kambing itu 3 juta yang sedang. Ya. Berarti 10 bulan yang akan datang saya harus punya uang 3 juta. Berarti setiap bulan harus nabung 300.000, ya kan? Maka Imada tiap gajian ambil uang 300.000, karetin, kasih tulisan Bismillah, ini untuk kurban. Kemudian masukin ke plastik, karetin lagi. Supaya tidak makan rayap. Ditaruh di mana, Bu? Taruh di belakang baju, di lemari kamu. Supaya apa? Supaya kamu lupa. Supaya kamu tidak ingat-ingat lagi. Taruh itu. Nah, itu anak-anak dari situ, itu pahala argo pahalanya itu udah jalan insya Allah. Karena kamu sudah berniat. Bulan depan gajian lagi. Ambil lagi 300.000 lagi. Ambil yang plastiknya di belakang baju itu, ambil lagi, masukin. Berarti udah 600.000. Ikat lagi, cemplungin lagi. Sampai bulan ke-10 sudah dapat 3 juta. Tanggal 1 Zulhijjah, berangkat beli hewan kurban. Insya Allah, 300.000 kalau untuk orang yang gajinya itu tidak bakalan kelaparan. Ya, nggak bakal kelaparan. Bisa insya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan kamu nanti gajinya atau pemasukannya itu banyak. Jadinya misalnya nih, siapa ya? Ani, misalnya Ani jadi dokter. Nah, Ani mau jadi dokter enggak? Ya, jadi dokter. Dokter, bukan dokter ya, jadi dokter. 1 bulan pendapatannya karena banyak pasien yang berobat ke Ani, 1 bulan bisa 60 juta dapat duitnya misalnya. Kalau seperti Ani yang gajinya segitu, yang pendapatannya segitu, itu jangan nabung sedikit-sedikit. Ya, langsung
saya mau beli sapi misalnya. Oh, nanti atas nama saya, atas nama Ani, atas nama Ana, atas nama bapaknya, atas nama ibunya, atas nama siapa, sebutin 7 orang. Ani yang beli. Caranya, uangnya dari 60 juta itu langsung, misalnya harga sapi itu 20 juta, ambil langsung 20 juta, set. Taruh di karetin, taruh di lemari, taruh. Jangan taruh di rekening. Kenapa, Bu? Takut kepake. Nanti ini dipakai, nanti gak jadi. Udah taruh di belakang lemari, itu aman. Jangan bilang-bilang kalau kamu nabung di situ. Nanti ada yang ngambil. Ya. Nah, Bu, gimana Bu kalau diambil tuyul? Enggak, kalau sudah ditulis bismillah tuyul takut. Ya. Nah, itu anak-anak ya. Cara supaya kamu itu bisa berkurban setiap tahun. Nah, kalau sudah berkeluarga, ya misalnya siapa nih, Raya punya suami, dikasih duit tiap bulan sama suaminya. Raya bilang, Mas, ini Mas gaji yang segini ini, uang yang Mas kasih belanjaan buat sebulan ini, mau aku tabungin ya Mas ya, biar tahun depan pas kurban yang akan datang kita bisa beli hewan kurban nih. Tanya ke Masnya, mau beli sapi apa mau beli kambing? Ya udah kambing aja dulu deh, gitu kan. Mau beli berapa? 2. Nah, kamu searching harga kambing berapa? Kita mau nabungnya berapa Mas? Nah, harus seperti itu. Ya. Begitu juga kalau yang laki-laki nih. Ya, yang laki-laki Angga misalnya. Ya, kasih uang ke istrinya. Misalnya Angga duitnya dikasih ke istrinya semuanya. Bilang ke istrinya, Dek, itu duit jangan dihabisin semuanya. Ambil sekian, tabung untuk kurban. Kalau perlu beliin celengan istrinya, takut dipakai buat beli make up. Ya, seperti itu anak-anak. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa takorup kepada Allah setiap tahun. Memang banyak cara untuk mendekat diri pada Allah, tapi ibadah ini spesial. Ya, spesialnya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu amat sangat spesial. Oke, siapa yang mau bertanya? Oh, ngantuk semua, tidur semua, jangan-jangan. Apalagi Farel habis vaksin nih kemarin. Ya, Saat mengerti Saat? Nah, kalau Saat ini kalau misalnya punya sapi mah tinggal melihara aja tiap tahun mah tinggal ambil di kandang ya. Enak. Untuk yang seperti yang ini anak-anak, ibu berdoa supaya kamu itu anak-anak menjadi orang yang ketika sudah punya penghasilan sendiri ya, untuk kurban tahun depan sekarang sudah siap uangnya. Ya, berarti kamu makmur ya. Pahalanya dari saat uang itu dipisahin anak-anak sampai dibelikan hewan kurban itu sudah tercatat sebagai pahala. Ya. Tuh. Tapi kalaupun nabungnya enggak masalah, ya nabung enggak masalah. Tapi seandainya bisa langsung, pisahin langsung. Nah, ada yang mau bertanya? Tugasnya udah mengerti semuanya? Ya, dikirim kemana Bu fotonya? Di grup aja. Supaya yang tidak ikut meeting saat ini, dia juga tahu ada tugasnya. Ya. Oke, enggak ada yang mau bertanya? Udah mengerti semuanya? Tentang kurban? Ya Allah ngerti Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk orang yang bisa yang tunggu. Kenapa ini ada orang yang bisa berkurban tiap tahun ya, mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Ya. Ya, kalau misalnya kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, oh alhamdulillah, Ibu agak bingung nih kalau misalnya ada yang berubah dari layarnya burung sila. Ya, kalau misalnya sudah ada yang bertanya, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sampai kamu dewasa. Nanti kamu sudah punya anak, ajarkan ke anak kamu bahwa anak kamu itu harus menabung ya. Itu ajarkan juga supaya bermanfaat juga buat cucu-cucunya nanti, keturunan kamu juga ya. Nah, supaya bisa ketemu nanti di surga ya. Nanti anak-anak orang ini ya
orang yang berkurban itu anak-anak akan dipertemukan dengan hewan kurbannya. Kalau orang Indonesia bilang nanti akan menjadi tunggangannya, sebenarnya pahalanya nanti gede ya, untuk menunjukkan betapa pahala berkurban itu sangat membantu ketika nanti kita di akhirat. Untuk seperti itu ya. Jadi jangan membayangkan, oh ketika meniti siratal mustaqim nanti kita naik ontanya ya Bu ya, naik kambingnya ya Bu ya. Bukan seperti itu. Pahalanya bisa menyelamatkan kita anak ya. Ya. Ya udah sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bila kita fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu dibuka semua kameranya. Kita foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo dibuka semua kameranya. Oke. Safira, kemarin kurban nggak Safira? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Kalau kayak mamanya Safira itu udah usah nabung. Ya. Langsung beli. Mudah-mudahan kamu juga seperti itu nanti rezekinya anaknya digampangkan sama Allah, dikasih rezeki yang banyak yang untuk bertakwa. Ayo cepetan, Angga, Imada, udah sehat Imada. Ayo anak, ayo buruan. Yuk, Drias kurang ke atas Drias. Drias kurang ke atas nak. Nah, kurang. Ya, yuk Sabrina, Saat kurang ke atas, Saat. Raya. Ya udah yuk. 1, 2. Saat kurang ke atas. Kurang ke atas Saat. Udah, enggak apa-apa, rambutnya panjang, enggak apa-apa. Ini buat berumsil doang. Jangan takut-takut, asal jangan mata doang yang kelihatan. Enggak apa-apa rambut ini. Kalau ibu mah enggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Tahan ya. Ali, Saat, Imada, Angga, Ani, Dewi, Dinda, Safira, Nina, Rara, Zaskia, Raisa, Adlina, Yasmin, Aura, Amalia, Wildan, Cutnasifa, Gania, sama Ana boleh left. Yuk. Makasih Bu. Yuk sama-sama. Makasih Bu. Sama-sama. Bu. Yuk. Yuk, kloter terakhir ini. Masya Allah. Yuk, Fawaz. Kalau Ramzi tidak bisa ya. Rifki. Sabrina. Egidia. Sifa kurang ke atas, Sifa kurang ke atas. Oh, Fawaz. Aduh. Tambah gemuk Fawaz nih. Yuk Iksan, ayo Husnul kurang ke atas, Husnul kurang ke atas, yuk Husnul kurang ke atas. Sipa udah, yuk Sipa kurang ke atas. Yuk ditahan ya. Devan, yuk 1, 2. Drias kurang ke atas. Marsha juga kurang ke atas. Kelihatan jilbabnya doang Marsha. Marsha Syaura. Oke, kurang ke atas dikit lagi. Ayo nunggu kamu dong, Marsha. Kurang. Nah, lagi. Oke, yuk. Fawaz, ayo. 1, 2, 3. Oke, anak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Yuk sama-sama.